Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering menghentikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah menghentikan, saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau tinggi bahwa nanti pada akhirnya temu pun rokok itu rawung dolim tok, termasuk kita sing soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pontok khaud bin Nabi berarti mendekati nopo swarga. Bahkan sebagian riwayat khaud bin Nabi itu fitnah. Makanya kalau ini cerita, ini kamu salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ada jajal awet kayak itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Mbok metu es perpal perempuan, kami jagungan ning omah. Ora eling pengen. Padahal eling pangeran di sana omah iso ning dalan. Cuma dene selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu oke gere Kak. Enggak ada. Engko kowe seneng pengajian ya ngono. Wong ini ora seneng ngaji sing teko wong limo. Iku gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Neng pasar dagang rumah anak putu ya. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepak di masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepak di masjid seminggu kira-kira tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Jadi tadi kamu iktikaf di masjid seminggu saja, kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10-20, nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu guys. Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah sih. Jadi orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon, gue harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Kalau cerita, dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya, mun bener sing terlambat kan, gue sampean ngaji ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim nama kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang, karena kamu anggap melecehkan hukum. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam. Nak ngono wong iku halal. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Juga orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerah. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan.
Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, masa kiai drengkinan bakul bakso kan gak mungkin. Bakul bakso drengki-drengkinannya bakul. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuh adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Bakul mangan bakso tuku. Tapi bakul es pada adem itu tukar. Mergo saingan, itu nunjukno nak saingan tak jenis. Mulane koyo aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku. Paling wong saingi ade aku adir wis lomba. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ge kelas. Ora kena ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Ada ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyuco, wong rapati hormat. Wong ape drengki apaan? Wong kula yo mak turu temangtang ning kos drengki apa? Mun kula elmoni ya, dan semua orang pasti drinking mun kula elmoni. Jadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah amat. Berapa kayak ini? Aman. Itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime kaliber yang di wong nyucuk wong debar, itu mesti wong mencet. Alim sepi, kok wong debar gegere. Ini termasuk strategi ngadepi apa prahara. Artinya sakit di ilmu ini sebenarnya secara ijtihad itu bisa apa? Bisa ten. Lalu kulon biasa mama tenggel kulon mereka ngubah lebih anak kulon. Enggak, ini biasa untuk mobil diremkes, mau nggak bareng kulon. Kak, lagi benefit. Kulon bertemu mobil, nah udah mau ada muter berang-berang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusus, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah kita. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni bantai Syiah Ahmad di sini itu biasa. Jangan kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdaluri, soalnya bergemeng-gemeng ngelas neng duri, orang terus itu syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, ya mau budal gitu. Misalnya rasa-rasaran kiai beda partai yang mau budal. Bagus sekali. Karena ada sampai pukul 2. Paling banter sing dikije pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramalan tim, tak pikir kode ramalan tim ya. Paling misalnya mati dikije gue ngeluh sidik-sidik. Orang yang mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya wong soleh macam payah. Mbak Madin gue kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji sulam taufik, sulam safina itu berapa mudah, betapa mudah orang-orang masuk kategori apa murtad. Mohon tengkodok kulo rata rata ajaran. Wah, ada sing kiai tanglet kulo, Gus yo mboten ngobon ajaran iki padha jeneng. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah, bantah-bantah, nak takok tak jawab. Ini umum kulo perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kita yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko.
Jadi kalau baca kitab gitu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya sering kali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulanya kalau boleh cerita, nih tinggal dengan wong kesolehan mesti pintu-pintu. Wong kuaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, wah tarifnya ini. Dalam Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami situ. Orang disifati ciri-ciri spesifik buatan, pokoknya sing imami. Dalam Muawiyah sebut gue pria. Wong wong imam ya, jadi pateni. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya yang itu wah emroh warna ini yang piye kotak nabi iya tapi itu yang piye kemudian polisi itu dikasih tasir orang tarifnya pokoknya yang imami yang meriah nasibnya apa jadi orang pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia seneng nyabu, seneng ngeflek, dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung, wong kok dipimpin wong dolim. Cara orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang merokokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai tak cerita di tragedi kita lihat. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahrawan itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basrah. Iya dong, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau ada kawasan Kufah ya Nahwu Basrah. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basrah, Nahrawan, Asfahan, Khurasan. Itu kan dan Rosamban. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini itu mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi. Ya Ibn Abbas itu kan misananya Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibn Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibn Abbas dingin-dingin Yabna Ambi Al-Kufah Latafi sopo sing ngapain dukung gue tiang Kufah ya Ambi wong Kufah atau jujur wong Kufah itu bulat gak walet Al-Kufah Latafi wong Kufah nak janjir atau nepah dulu kayak kawasan Kufah ini sampai keluar cerita sejarah zaman roh kan tiap daerah kan diterkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Dua tenan borat tiap daerah kan dia terkenalan. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal gak Madura Bado. Ono terkenal daerah, oh daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sudo, wah wani wong lanang kan tiap daerah deh. Dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu daerah itu. Kufah itu punya ciri khas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah mesti raju tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing berengkel. Mulanya kena diciteni. Sayyid sing turunan Husain, ini rata-rata berengkel-berengkel.
Ini kasus orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kasus Abdul Qadir, kasus Sayyid Muhammad itu Al Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al Hasan rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima, jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul istima, tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Sayyid Husain kesok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala, Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadihi karobun wabala. Ini karobun, kesusahan wabalaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Hari besarnya orang Syiah itu hari tragedi kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah menyatakan mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini Syiah. Mantap sama. Sebenarnya Syiah itu tak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Bin Nabi Muhammad, idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu, Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Waktu Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa yang mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat yang kuno ya idola, yang ora jelas ya napa idola. Wah akhirnya sahabat macam-macam, misalnya Madung idola no sahabat topo yang nak perang mirip, terus Mustafa idola no topo yang ora jelas, penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat, jika perilakunya variasinya buah loh kan bukan kuyon karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni bentuknya begitu-begitu. Tidak kebetulan. Tidak kebetulan semua ini. Oh pengamat itu ngamati sholat itu paling pusing. Bukan harus yang standar. Sholat Muhammadiyah, PKS, Salafin di standar. Caranya oh itu pusing. Dia ini terkenal alim. Loh akbar. Ada yang waktu Allah akbar. Allah. Oh sedekah orang sing ngene, orang sing ngene, orang sing santai, orang sing labine ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Itu buat barokah bolak, nah keyakinan orang Sunni itu semua sahabat layak nopo diikuti. Sahabat macam-macam, akhirnya orang Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang apa? Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora matu. Paham ya? Benar ngerti kenapa sih acara berpikir demi Sunni mboten. Mau kiai ku dhisik ning daerah Abangan. Mujite sik letong ora males. Malah dungo.
Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok Kiai Sundi wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sundi itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Hussein sebagai sentral. Emang langsung TV kan nonton benderanya Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Hussein. Nah sampai idola kan buatan Hussein. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang, tapi itu mau ya kok. Jadi ya Pak Kiai itu perang barang. Germapan titik, nama poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa, jadi perang repot. Mau yang mirip perang. Cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu diriati Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anats kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anats, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya dinasti Umayyah, Sur Abbasiyah, Fatimiyah terus sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Perancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin itu mendingan karena ada musuh. Ada kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lu apik di bang konco. Kok konco arane musuh tukaran musuh dhewe kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah sebagai partai-partai dhewe Islam kah? Islam di Mesir. Kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya yang penting Belanda diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Saya rana Belanda, rana Jepang diusir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu latusi karena ladina dulamu minggu. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu